Bab 1219, andalannya cuma satu, menjebak. Di depan, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Klan penjara. Tetua klan penjara itu memancarkan aura yang sangat mengerikan. Ranah Kodao tingkat 9. Tatapan Sudun sedikit menajam. Ia pelan bertanya pada Mu Bei, saudaramu bisa menghadapinya. Soal klan penjara memburu Mu Bei demi merebut segel 4 simbol, ia sudah tahu. Di sini tidak ada ahli kuat dari klan iblis yang bisa membantu. Seorang ahli ranah Kodao tingkat 9, sekalipun Mu Bei seajaib dan seganas apapun, dalam hal daya tempur jelas mustahil menjadi lawannya. Mu Bei mengangguk tipis. Tenang saja. Saat itu, tetua klan penjara mengunci Mu Bei dengan kekuatan ilahi. Ia menatap Mu Bei dan berkata, 4 simbol. Mu Bei langsung memotong, segel 4 simbol itu sudah lama kutulis dan kuserahkan pada beberapa teman. Aku juga sudah tinggalkan pesan. Begitu aku kena sesuatu, mereka akan segera menyebarkan segel 4 simbol ke beberapa klan besar lain, dengan syarat mereka membantu menyegel lorong ruang waktu klanmu. Wajah tetua klan penjara seketika menggelap. Manusia di depannya ini, ternyata sudah menyiapkan langkah sejauh itu. Namun sesaat kemudian, ia mendengus dingin. Tidak masalah. Selama sekarang aku menekanmu dan mendapatkan segel 4 simbol itu, soal nanti klan-klan besar lain dapat ilmu ini atau tidak takkan terlalu memengaruhi klanku. Ia hendak langsung turun tangan. Mu Bei menatapnya dan berkata pelan, silakan coba. Lihat saja mana yang lebih cepat. Kamu menekan dan menangkapku, atau aku menghancurkan diri sendiri. Wajah tetua itu seketika jadi kelam. Dengan tingkat kegilaan bak iblis yang dimiliki Mu Bei, kalau ia benar-benar niat menghancurkan diri, tetua itu mustahil sempat menghentikannya. Ia menatap Mu Bei tajam. Orang tua ini tidak percaya kamu tega bunuh diri. Mu Bei balas menatap. Aku jelas tidak rela bunuh diri. Tapi jatuh ke tangan klan penjara kalian, apa aku masih bisa hidup? Tetua klan penjara terdiam. Sesaat kemudian, ia memandang Mu Bei dan berkata, begini saja. Kamu serahkan segel 4 simbol pada klanku. Klanku tidak akan membunuhmu. Mu Bei menjawab, tidak percaya. Dan tidak akan kuberi. Mata tetua itu sedingin es. Niat membunuh bergelora liar. Mu Bei hanya tersenyum kecil, lalu mengisyaratkan pada Sudun untuk pergi. Tetua klan penjara menatap punggung mereka yang menjauh. Beberapa kali ia ingin turun tangan, tapi pada akhirnya tidak berani gegabah. Sekarang, ia tidak sanggup ambil risiko. Sumber daya di dunia penjara sudah hampir habis. Begitu lorong ruang waktu mereka disegel, bagi klan penjara, itu akan menjadi bencana raksasa. Dinding penghalang dunia penjara sangat khusus dan sangat kokoh. Bahkan eksistensi puncak klan penjara pun tak berdaya kalau diminta secara sembarangan membuka sebuah lorong menuju dunia lain. Sama sekali mustahil. Saat ini, klan penjara hanya bisa bergantung pada lorong ruang waktu yang retak secara alami itu saja. Jauh. Tak lama kemudian, Mu Bei dan Sudun sudah pergi cukup. Sudun berkata pada Mu Bei, saudaramu, kamu benar-benar berpikir sangat jauh. Sampai sudah menyiapkan cara melawan klan penjara dari jauh-jauh hari. Hebat sekali. Mu Bei berkeringat kecut. Itu. Melihat ekspresinya, Sudun bengong. Itu. Apa aku barusan salah bicara? Saat ini, kuda kilin hitam berkata, alasan barusan itu cuma dia karang mendadak. Sama sekali belum pernah dia serahkan ke siapapun sebagai persiapan. Andalan utamanya ia menjebak orang. Mata Sudun langsung melotot. Begitu juga bisa. Namun sesaat kemudian, ia malah mengacungkan jempol ke arah Mu Bei. Meskipun begitu, otak saudaramu ini memang jalan cepat sekali. Kalau aku yang ada di posisi itu, pasti tidak punya kemampuan bereaksi secepat itu.
Ucapan itu bukan pujian kosong, murni ia sedang bicara apa adanya. Kebanyakan orang, dalam situasi seperti Tati, pasti sudah panik. Hati dan pikirannya kacau. Mana mungkin bisa memutar otak secepat itu. Mu Bei tertawa lepas. Su Xiong terlalu memuji. Su Dun berkata polos, tidak. Aku bicara apa adanya kok. Saudaramu kamu benar-benar pinte. Baru sampai di situ, seberkas cahaya permata pesan tiba-tiba jatuh di depan Su Dun. Ia meraihnya, lalu seketika mengerutkan kening. Mu Bei bertanya, ada apa, Su Xiong? Su Dun tersenyum pahit. Formasi pelindung suku kami bermasalah besar. Sama sekali tidak ada jalan keluar. Ayah memanggilku pulang untuk memindahkan tanah suku. Mu Bei bertanya lagi, bisa jelaskan lebih rinci? Su Dun menjawab, platform inti formasi rusak. Sebenarnya, masalah ini sudah muncul 2 tahun lalu. Suku kami sudah mengundang banyak ahli formasi untuk memperbaikinya, tapi tetap saja tidak berhasil. Sekarang, formasi itu akan benar-benar lepas kendali. Begitu benar-benar tak terkendali, suku kami akan tertimpa malapetaka. Kami harus segera pindah dari tanah suku sekarang. Pindah tanah suku. Saat menyebut 4 kata itu, jelas terlihat ia sangat terpukul. Tanah suku-suku anjing sejati itu luar biasa bagus. Sejak leluhur pertama menemukannya dan mendirikan suku, sudah berlalu puluhan ribu tahun. Sekarang tiba-tiba harus pindah, dan belum ada tempat lain yang lebih baik sebagai pengganti. Wajar kalau ini disebut bencana bagi satu suku. Ia menatap Mu Bei. Maaf, saudaramu, aku untuk sementara tidak bisa terus bersama kamu. Aku harus segera pulang ke suku. Mu Bei mengangguk. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba berkata, begini saja, Su Xiong, aku akan menemanimu pulang. Dalam hal formasi, aku lumayan ahli. Harusnya bisa membantu suku kalian. Su Dun orangnya polos dan lurus. Ia bukan hanya memberikan tanah berkah partikel 8 dimensi super itu pada Mu Bei, tapi juga memberitahunya soal reruntuhan kuno, sehingga Mu Bei bisa mendapatkan segumpal sumber dao dari sana. Orang seperti ini selalu membuat Mu Bei senang untuk dijadikan teman. Sekarang, suku pihak lain sedang kesusahan. Dan kebetulan, kesusahan ini termasuk hal yang bisa dengan mudah ia selesaikan. Bagaimana mungkin ia tidak turun tangan membantu? Su Dun sempat tertegun. Saudaramu, kamu ahli formasi. Mu Bei mengangguk sambil tersenyum, tanpa sedikit pun merendah. Kalau cuma soal formasi, di bawah tingkat 10 dimensi, seharusnya tidak ada yang bisa menyaingiku. Su Dun terkejut mendengar ini, lalu wajahnya langsung berubah cerah penuh sukacita. Bagus sekali. Terima kasih banyak, saudaramu. Terima kasih. Terhadap Mu Bei, ia benar-benar percaya sepenuhnya. Bakat Mu Bei, sungguh luar biasa. Mu Bei tertawa. Bukankah tadi kamu bilang kita ini teman? Di antara teman, tidak perlu terlalu banyak basa-basi. Su Dun terkekeh polos. Keduanya meninggalkan tempat itu, lalu di bawah pimpinan Su Dun, mereka tiba di dunia siluman dan segera sampai di suku anjing sejati. Di dalam suku-suku anjing sejati, bangunan-bangunan tinggi menjulang saling bersambung. Udara dipenuhi kekuatan siluman yang tebal dan energi spiritual yang membara. Begitu mereka berdua melangkah masuk ke dalam wilayah suku, seorang pria berjubah mewah datang menyongsong. Di belakangnya, mengikuti sekelompok pengawal berzirah. Kepala suku muda suku anjing sejati, Su Dian. Su Dian melirik sekilas ke arah Mu Bei, lalu memandang Su Dun. Kamu membawa seorang manusia ke dalam suku anjing sejati. Su Dun menjawab dengan bersemangat, kakak sepupu, ini adalah. Su Dian langsung memotong, panggil aku kepala suku muda. Su Dun tidak memedulikannya. Ia tetap dengan wajah bersemangat, lalu memperkenalkan Mu Bei, kepala suku muda, begini.
Temanku ini sangat ahli di bidang formasi. Soal formasi, di bawah 10 dimensi tak ada yang bisa menjadi lawannya. Dia bisa membantu suku kita menyelesaikan masalah formasi pelindung suku. Suku kita tidak perlu pindah lagi. Para pengawal di belakang Su Dian menatap Mu Bei dengan mata terbelalak penuh keterkejutan. Manusia di depan mereka ini bisa memperbaiki formasi pelindung leluhur suku anjing sejati. Su Dian mulai mengamati Mu Bei dengan saksama. Sesaat kemudian, ia berkata, dia bahkan belum melangkah masuk ke ranah pencari Dao. Tapi kamu berani bilang di depanku bahwa di bawah 10 dimensi, tidak ada yang bisa menandingi kemampuan formasinya. Kamu sedang bercanda. Segera. Belum sempat ia selesai bicara, seorang pelayan tua berjubah merah tiba-tiba mendekat dan membisikkan beberapa kalimat di telinganya. Pupil mata Su Dian seketika menyempit. Sesaat kemudian, ia memandang Su Dun. Untuk sementara aku percaya kalian. Bawa dia ke aula penjaga suku. Kalau dia benar-benar bisa memperbaiki formasi pelindung leluhur suku kita pasti tidak akan membuatnya rugi. Dan jasamu juga pasti akan dicatat sebagai jasa besar. Su Dun menimpali polos, kepala suku muda tenang saja. Saudaraku ini pasti berhasil. Nanti aku tidak mau hadiah apa-apa. Cukup perlakukan saudaraku dengan baik saja sudah cukup. Su Dian mengangguk. Kamu bawa dia ke sana dulu. Aku akan pergi melapor pada kepala suku. Nanti aku menyusul. Su Dun menyahut, baik. Selesai berkata, ia pun bersemangat mengajak Mu Bei menuju aula penjaga suku. Mu Bei sempat melirik Su Dian, lalu mengikuti Su Dun pergi. Su Dian menatap punggung Mu Bei yang menjauh. Sudut bibirnya terangkat membentuk sebuah senyum dingin. Kemudian ia berbalik cepat-cepat meninggalkan tempat itu dan mencari kepala suku-suku anjing sejati. Kepala suku-suku anjing sejati, Su Lei. Ayahnya. Dengar-dengar, dia menguasai segel 4 simbol. Kalau kita bisa merebut ilmu itu, suku kita pasti akan berjaya besar. Ia berkata begitu pada Su Lei. Pupil mata Su Lei sedikit menyempit. Benarkah? Su Dian memandang pelayan tua berjubah merah itu. Pelayan tua itu berkata, hamba tua ini baru saja pulang dari lapisan 8 dimensi. Masalah ini 100% benar, tak mungkin palsu. Hamba bersedia menjaminkan kepala untuk itu. Mata Su Lei segera memancarkan cahaya tajam membara. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo, segera tangkap dia. Su Dian buru-buru berkata, ayah, jangan terburu-buru. Su Dun bilang dia ahli formasi luar biasa dan bisa memperbaiki formasi pelindung leluhur suku. Tidak ada salahnya kita menunggu sebentar. Tunggu sampai dia memperbaiki formasi dulu, baru kita tekan dia dan merebut ilmunya. Bukankah itu sekali jalan, dua keuntungan? Kalau ternyata dia tidak bisa memperbaiki, juga tidak masalah. Paling-paling kita hanya menunggu sedikit lebih lama. Mata Su Lei berkilat halus. Ia menepuk pundak Su Dian dan berkata, bagus, bagus. Memang anakku ini yang paling tenang dan berpandangan luas. Su Dian tersenyum tipis. Su Lei berkata, ayo, kita pergi ke aula penjaga suku. Saat itu juga, ia membawa Su Dian dan pelayan tua berjubah merah itu menuju aula penjaga suku. Bab 1220, asal jangan salahkan aku. Aula Agung Penopang Klan. Megah berkilau emas dan giok. Di luar aula berdiri banyak penjaga, memegang tombak perang, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Saat ini, Mu Bei mengikuti Soton memasuki aula agung. Bersama mereka ada seorang pria paruh baya. Pria itu beralis tebal, bermata besar, bertubuh kekar, dengan aura iblis yang mengerikan. Itulah Sogen, ayah Soton. Ia adalah saudara tiri seayah dengan patriark klan ini. Setibanya di sana, Mu Bei langsung berjalan menuju tengah aula. Di tengah aula berdiri sebuah panggung formasi bundar,
diameternya sekitar 3 meter, tinggi 1 meter lebih, seluruh permukaannya dipenuhi pola formasi yang terukir rapat. Panggung inilah pusat kendali formasi agung pelindung klan. Panggung pusat formasi. Saat ini, cahaya pada pola-pola formasi di panggung pusat itu sudah kacau balau. Aura buas menyebar tak terkendali. Dan aura buas itu, seiring waktu, hanya akan makin menggila. Jika tidak segera ditangani, paling lama setengah bulan formasi itu akan benar-benar kehilangan kendali. Saat itu tiba, seluruh klan anjing akan terselimuti dalam cahaya pembantaian yang kacau. Itu akan menjadi bencana pemusnahan. Sogen menoleh ke Mu Bei, agak gugup, berkata, "Sahabat muda, bisa diatasi." Dari mulut putranya, Soton, ia sudah tahu bahwa Mu Bei pasti bisa memperbaiki formasi agung pelindung klan. Karena itu ia sangat bersemangat. Dan di balik semangat itu, kegugunan yang sama besarnya ikut lahir. Mu Bei tersenyum, "Tidak sulit." Sogen langsung bersemangat. "Tidak sulit." Mu Bei bilang tidak sulit. Artinya bisa diperbaiki dengan mudah. Ia menatap Mu Bei dengan penuh harap. Soton menggenggam kedua tangannya. Di wajahnya juga penuh harapan. Mu Bei meletakkan satu telapak tangan di atas panggung formasi, mulai memperbaiki formasi agung itu. Saat itu, dari luar aula masuk 3 orang. Solei, Sodian, dan seorang pelayan tua berjubah merah. Soton berseru, Patriark muda." Sogen menoleh ke arah Solei dan memanggil, "Patriark." Solei mengangguk singkat, lalu menatap ke arah panggung formasi. Mu Bei hanya melirik sekilas ke arah mereka bertiga, lalu kembali fokus memperbaiki formasi. Di bawah tindakannya, pola-pola formasi yang kacau di panggung pusat itu dengan cepat menjadi stabil. Seketika, semua orang memandang dengan mata penuh keheranan. Panggung pusat formasi mulai membaik. Sogen begitu bersemangat, "Bisa. Benar-benar bisa diperbaiki." Ia mencengkeram bahu Soton. "Bagus, nak. Kali ini kau benar-benar membuat jasa besar untuk klan kita." Soton hanya terkekeh polos. Ayah anak Solei juga menatap dengan mata berkilat-kilat. Formasi agung pelindung klan sebelumnya bermasalah. Klan sudah mengerahkan berbagai cara namun tetap tak berdaya. Siapa sangka, pemuda yang dibawa pulang Soton justru mampu memperbaikinya. Dan benar-benar bisa diperbaiki. Waktu berlalu. Sekejap, 6 jam pun terlewat. Saat ini, formasi agung klan anjing sejati sudah sepenuhnya pulih. Tak ada lagi kekuatan formasi yang kacau. Tepat pada saat itu Mu Bei berkata, "Sudah." Solei melangkah cepat ke depan. Ia membentuk segel tangan, menjajal formasi agung pelindung klan. Boom! Dengan dentuman yang mengguncang telinga, seketika seluruh wilayah klan anjing diselimuti formasi agung pelindung. Di setiap sudut, niat membunuh mendidih. Sangat menakutkan. Solei tertawa lepas penuh kegembiraan, "Berhasil. Benar-benar sudah baik." Sodian juga sangat gembira. "Langit memberkati klan kita." Soton dan Sogen cepat-cepat melangkah maju. Soton melihat ke arah Sodian dan berkata, "Patriark muda, ucapanmu barusan tidak tepat. Saudaramu yang membantu klan kita menyelesaikan masalah ini. Apa hubungannya dengan langit memberkati klan kita?" Selesai bicara, ia menoleh pada Mu Bei. Wajahnya penuh rasa terima kasih. "Saudaramu, sungguh terima kasih. Terima kasih banyak." Sogen ikut menyampaikan rasa terima kasih. Dengan pusat formasi diperbaiki dan takkan kehilangan kendali, klan anjing sejati tidak perlu lagi pindah. Mereka bahkan masih memiliki formasi pelindung klan yang cukup untuk mengguncang musuh. Jasa ini terlampau besar. Saat itu juga, para penjaga di luar aula pun gempar. Mereka menatap ke dalam aula dengan wajah tak percaya, menatap Mu Bei. Sesaat kemudian, 9 tetua klan bergegas datang.
Begitu mendengar bahwa formasi agung telah diperbaiki, mereka semua tak bisa menyembunyikan rasa girangnya. Namun tepat saat itu, sudut bibir Sodian terangkat. Ia tiba-tiba menoleh ke arah Mu Bei dan berkata, "Sekarang, tuliskan ilmu berharga itu. Kau pasti tahu teknik apa yang kumaksud. Tulis dengan jujur. Klan kami bisa memberimu kematian yang cepat. Kalau tidak, kau akan hidup lebih menderita daripada mati." Mendengar itu, Sogen tak kuasa mengerutkan kening. Sedangkan Soton langsung membentak Sodian, "Patriark muda, apa maksudmu?" Bersamaan dengan itu, 9 tetua pun ikut mengerutkan kening dan serempak menoleh ke arah Sodian. Sodian tersenyum tipis, 9 tetua mungkin belum tahu. Orang ini menguasai segel 4 simbol. Kalau klan kita mendapatkan ilmu pamungkas seperti itu, menurut kalian, masa depan kita akan jadi bagaimana? Pupil mata ke-9 tetua tiba-tiba menyusut. Segel 4 simbol. Manusia di depan mereka ini ternyata menguasai segel 4 simbol. Itu adalah teknik ilahi terkenal milik murid utama Raja Manusia dalam legenda. Mampu menekan dan menyegel segalanya. Dalam sekejap, ke-9 orang itu mengerti mengapa Sodian bersikap seperti ini. Jika klan anjing sejati benar-benar mendapatkan segel 4 simbol, di masa depan mereka pasti akan bangkit besar-besaran. Hal itu sama sekali tak perlu diragukan. Detik itu juga, tatapan ke-9 tetua kepada Mu Bei langsung berubah menjadi kelam dan kejam. Tetua pertama menatap tajam ke arah Mu Bei. Ada pepatah, orang biasa tak bersalah, yang bersalah adalah dia membawa harta. Jadi, maafkan klan kami. Mendengar itu, Mu Bei hanya tertawa kecil. Ia baru hendak berbicara, Soton sudah lebih dulu meledak marah. Ia menghadap 9 tetua dan juga Solei serta Sodian, lalu mengamuk, "Kalian tidak tahu malu, ya? Saudaramu membantu kita memperbaiki formasi dan menyelamatkan klan dari bahaya. Bukan berterima kasih, kalian malah mau merampas ilmunya. Sejak kapan klan anjing sejati menjadi serendah dan sehina ini? Kalian tidak takut para leluhur kita merangkak keluar dari tanah lalu mencekik kalian?" Seluruh wajahnya memerah. Amarahnya tak terbendung. Solei mendengus dingin, menatapnya dan membentak, "Diam. Kau, bocah yang tidak punya pandangan jauh, tahu apa? Ini semua demi kejayaan klan." Sogen membentak balik, "Jangan banyak omong soal kejayaan. Jangan pakai alasan, pandangan jauh. Anakku bilang kalian tidak tahu malu itu masih ringan. Kalian ini murni tak tahu malu. Jijik sekali. Memperlakukan penolong seperti ini, sama saja menginjak-injak harga diri klan anjing sejati di bawah telapak kaki." Solei berkata dingin, "Kau kira kalian berdua begitu suci? Seperti teratai yang tumbuh dari lumpur tapi tak ternoda. Kenyataannya kalian sama sekali bukan apa-apa." Ia melirik pada 9 tetua. 9 tetua itu mengangguk. Seketika, aula agung klan pun sepenuhnya terkunci. Solei dan ke-9 tetua itu berjalan menuju Mu Bei. Tetua pertama memandang Mu Bei, "Anak muda, sebaiknya jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Tidak ada gunanya." Soton menatap mereka dengan mata merah. Tubuhnya bergetar karena marah. Sogen melangkah maju, menghadang Solei dan yang lain. Ia berkata pada Mu Bei, "Maafkan kami, sahabat muda. Benar-benar maaf. Aku merasa sangat malu. Nanti, aku akan berusaha sekuat tenaga menahan mereka dan mencarikan celah untukmu. Begitu ada kesempatan, kau harus segera kabur." Soton juga meminta maaf pada Mu Bei. Lalu ia melangkah ke depan, mata penuh amarah, namun di dalamnya juga terselip tekad nekat. Ia menatap tajam Solei dan yang lain. Meski harus meledakkan diri, ia akan berusaha sekuat tenaga menciptakan kesempatan bagi Mu Bei untuk melarikan diri. Mu Bei justru menampakkan senyum. Ia melangkah maju 1 langkah, menatap Sogen dan Soton. "Tidak perlu kabur.
Hanya saja, aku ini orangnya agak pemarah, dan sangat tidak suka dipaksa. Nanti setelah aku membunuh mereka, senior dan saudara Su jangan salahkan aku. Sogen dan Soton tertegun. Mendengar ucapan Mu Bei, ayah anak itu sempat bengong beberapa saat. Membunuh Solei dan yang lain. Solei serta rombongannya malah terbahak. Sodian menatap Mu Bei dengan nada mengejek, membunuh kami. Apa kau ketakutan sampai otakmu rusak? Mu Bei menoleh padanya. Sodian berkata, bagaimana, tidak terima? Tidak. Tatapan Mu Bei sedikit bergetar. Pengorbanan jiwa Tianyi. Kekuatan pikiran yang kuat berubah menjadi bilah tak kasat mata. Dalam sekejap, bilah itu menghantam jiwa lawan. Ark. Sodian langsung menjerit sejadi-jadinya, seolah hati dan paru-parunya dirobek. Ia tersungkur ke tanah dengan langkah terhuyung, kekuatan jiwa di sekujur tubuhnya berhamburan kacau. Bersambung.